terlibat dalam konvensi, terlibat dalam rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 RT 002 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi ini dia minta itu rumah, ini Susi yang minta. Dan alamat rumahnya juga bukan di sini. Jadi RT RW ini nggak benar, jadi dia bisa silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribon TV. Saat ini saya lagi berada di kediaman Guru Soekarno Putra, tepatnya di Jalan Sriwijaya Raya nomor 4 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bosku. Dimana menurut informasi yang saya terima pada hari ini ya, hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 akan berlangsung eksekusi rumah ya bosku ya. Oke, ini kondisinya seperti ini. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti kita menunggu konferensi pers ya bosku ya. Oke, ini kondisinya seperti ini. Kita juga masih menunggu di sini bosku. Mas Meong, boleh tanggapannya Mas soal eksekusi hari ini? Kan dari PN juga bilang ditunda. Nah itu dari pihak kuasa hukum Mas Guru sendiri gimana Mas? Ya, terima kasih. Jadi memang itu aturan hukumnya. Kalau tidak terjadi hari ini ya dia tunda. Kita juga tidak bisa halangin. Tetapi ya kita hanya memohon pengadilan itu coba jernilah melihat secara hukum. Apakah ini bisa dilakukan eksekusi atau dipaksakan harus dieksekusi? Kan beda. Kalau dilakukan eksekusi karena aturan hukumnya mengatur untuk dilaksanakan silakan. Tetapi kalau dipaksakan baru ini ya kita nggak mungkin juga mau menyerahkan itu. Tapi Pak Simon tadi disebutkan kalau misalnya petugas eksekutor dari PN Jaksel sudah kesini tapi dihalau dan ditunda karena alasan keamanan. Nah ini apakah berarti memang sudah mengupayakan langkah lebih koersif gitu Pak dibanding mediasi, karena kan memang tadi mereka tidak bisa masuk gitu untuk Pak Guru. Tapi itu mungkin mungkin harus mereka teman-teman bisa tanyakan ke mereka kan yang kesini. Kita kan nunggu juga mau serahkan apa yang diperintahkan dalam putusan, tapi mereka yang tidak mau masuk kan. Pengakuannya dihalau Pak. Tidak saya itu kan pengakuan mereka. Tapi berarti belum sempat ketemu sama pihak Pak Guru atau sama Bapak Simeon ya? Belum. Sendiri. Belum. Tapi kalau dari pihak Mas Guru sendiri bakal terbuka dan bilang buat melakukan mediasi terkait dengan ini, karena kan apalagi sudah ada putusan dari 2019 untuk melakukan eksekusi dari rumah, sedangkan sampai sekarang belum. Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya bicara mediasi ini kan dari 2014 dan itu udah berlanjut sampai sekarang, tetapi ya dengan mereka tidak menyetujui, tidak ada kesepakatan termasuk angka itulah terjadi deadlock sampai dengan sekarang. Jadi dari 2014 mulai sidang pertama sampai dengan posisi sekarang ini juga masih tetap dilakukan upaya hukum untuk perdamaian. Bapak, tapi kalau betul kronologi awalnya itu seperti apa sih versinya Pak Guru sendiri dari kasus ini? Mungkin lebih ke konfirmasi soal kalau dari pihak sebelah kan menyatakan ini jual beli Pak, transaksinya. Nah dari pihak Guru itu seperti apa? Sama ini Mas, hubungan antara Mas Guru dan juga Susi Angkawijaya ini sebagai apa? Kita jawab satu-satu ya. Nah, tapi ini bisa digabungin semua. Jadi begini, ini kronologisnya. Pada tahun 2011 bulan Mei, Mas Guru ini membutuhkan uang finansial untuk ya bisnis lah. Kemudian
beliau diperkenalkan oleh temannya, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Suwantara Gotama. Kemudian terjadilah pembicaraan, Mas Guru mengajukan permohonan pinjaman uang. Dalam pinjaman itu 35 miliar, kemudian dengan bunga 4,5%, jangka waktu 3 bulan. Itu akhirnya Suwantara Gotama ini juga mengajukan syarat dia bahwa saya bisa kasih pinjaman tapi harus dengan PPJB. Jadi perjanjian perikatan jual beli. Nah, maka dibuatlah PPJB, kuasa menjual, kemudian kuasa mengosongkan. Pembayaran 35 miliar buat PPJB, bunga 4,5%, jangka waktu 3 bulan. Itu terjadi di tanggal 3 Mei 2011. Kemudian ini kan nanti berakhirnya 3 bulan kan, berarti tanggal 3 Agustus 2011 kan berakhir. Sebelum tanggal 3 Agustus, Mas Guru coba mengkonfirmasi lagi ke Suwantara. Tetapi ketika itu Suwantara sudah tidak bisa dihubungi. Diajak pertemuan atau di telepon apa, WA juga enggak, ini sudah nggak bisa ditemuin. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2011 datanglah seseorang perempuan yang dikenalkan juga oleh teman-temannya Mas Guru bahwa dia sebagai owner baru yang mau membantu Mas Guru. Tetapi dia meminta dengan syarat harus dibuat AJB yang nanti kemudian Mas Guru ada uang lagi mengembalikan, dibuat lagi AJB untuk balik lagi ke Mas Guru. Itu problemnya di situ awalnya. Kemudian terjadilah kesepakatan itu dengan AJB. Harga jual beli itu hanya 16 miliar. Uang 16 miliar pun Mas Guru tidak pernah terima. Jadi itu hanya murni di tanggal 3 Agustus 2011 itu hanya murni dibuat AJB antara Mas Guru sebagai penjual, Susi Angkawijaya sebagai pembeli. Nah, tetapi ini PPJB ini belum dibatalkan dan uang Suwantara Gotama belum dikembalikan oleh Mas Guru. Itu sampai dengan saat ini. Yang 35 plus bunga 4,5% per bulan gitu. Kemudian ini belum close, dibuatlah AJB. Nah, setelah dibuat AJB, Mas Guru punya pemikiran, ya saya pinjam ya tetap saya harus kembalikan sesuai dengan apa yang kami sepakati dengan bunga 4,5%. Akhirnya di bulan Oktober Mas Guru mengirim surat ke Susi Angkawijaya, notaris Suwantara Gotama, mari kita buat lagi AJB untuk balik ke nama saya karena saya sudah ada dana. Nah, itu Oktober diundang untuk bulan November. Itu Susi nggak menjawab. Kemudian Desember Mas Guru mengirim lagi surat kedua ke Susi Angkawijaya, mengundang Susi dengan Suwantara dengan notaris, mari kita duduk kita bicarakan masalah pinjaman saya dengan Suwantara. Karena Susi itu meskipun ada AJB, tetapi Susi juga tidak pernah membayar 5 rupiah juga tidak. Itu. Kemudian pada bulan Februari Susi Angkawijaya ini mengirim surat ke Mas Guru, jawaban terhadap permohonan Mas Guru itu, permintaan Mas Guru itu bahwa ya Pak Guru silakan keluar karena itu kita sudah buat AJB, sudah buat akta pengosongan. Nah dari situ baru Mas Guru merasa, loh ini dulu pinjam meminjam kok sekarang menjadi jual beli. Karena ya tipikal Mas Guru ini kan percaya siapapun dia percaya. Itulah problemnya. Akhirnya sampai 2014 Januari Susi Angkawijaya menggugat dengan dasar AJB dan akta pengosongan itu, kemudian menggugat Mas Guru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, perkara itu berjalan. Kami juga 2014 itu kami juga menggugat balik mereka, Susi Angkawijaya dengan Suwantara, notaris segala macam itu kami ajukan gugatan. Tetapi dalam perjalanan gugatan itulah sampai dengan putusan yang mau dieksekusi ini. Itu. Mas, berarti hadirnya Susi itu sendiri untuk membantu keuangannya Pak Guru untuk bayar utang itu ya Pak ya? Ya tadi semula ngomongnya begitu. Nah, tapi yang 16 miliar itu belum dibayar. belum dibayar sama sekali.
Mas, hubungannya Susi dan Gotama ini bukannya Pak Sutri ya? Soalnya kalau misalnya di direktori putusan alamat keduanya ini sama gitu. Itu begini, itu persis itu. Jadi Mas Guru ini juga tidak pernah tahu dan tidak ada orang juga menyampaikan bahwa sementara Gotama kemudian dengan Susi Angkawijaya ini adalah suami istri. Oh, berarti Mas Guru Mas Guru tidak tahu. Jadi ini diketahui setelah perkara ini berjalan. Jadi begitu gugatan, kita mulai lihat Susi alamat Jalan Menteng di daerah Menteng kan, Indramayu kan. Lihatlah PPJB, kok Sontara Gotama juga sama. Baru dilacak, ternyata ini suami istri. Itu. Nah, perkara yang sampai dengan hari ini mau dieksekusi ini yang kita tolak karena ada cacat formil begitu banyak ini perkara. Dan nggak bisa, kalau pengadilan benar-benar mau tegakkan hukum, ini nggak bisa dieksekusi. Non eksekutabil putusan ini. Ada banyak hal yang ditambahkan oleh ketua, kemudian panitra, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gitu. Mas, tadi kan sempat disebutkan dari Susi ini kan masalah AJB itu untuk pengosongan segala macam. Nah, untuk penyerahan duit itu sebenarnya dituliskan juga sih, misalkan jangka waktu untuk diserahkannya nanti melalui cek atau segala macam. Apalagi kan Mas Guru sampai sekarang belum menerima. Sebenarnya perjanjian aslinya tertulis itu seperti apa sih bunyinya? Jadi itulah di perkara kan kami persoalkan bahwa tidak pernah ada pembayaran. Tetapi ya hakim melihat formilnya bahwa ini sudah tertulis di AJB, jadi ini dianggap sudah dilakukan pembayaran. Itu. Yang membuat Mas Guru percaya akhirnya mau mendandatangani, padahal duit wujudnya itu belum kelihatan di depan mata kalau Duit 16 miliar itu tidak pernah ada. ya yang mendasari Mas Guru akhirnya percaya untuk AJB itu ditandatangani. Jadi waktu itu kan ya Mas Guru dengan teman-temannya bahwa ini hanya untuk sementara, nanti dikasih nanti dibayar ke Mas Guru. Tahu-tahu tidak ada juga, tapi tidak ada juga ada satu surat atau apa bentuknya bahwa nanti dia akan selesaikan atau cek atau apa juga tidak ada. Mas Guru tahu tanda tangan. Artinya landasan yang mendasar adalah Mas Guru adalah percaya dengan isi apa yang dituangkan itu. Mas Guru ini percaya. Ini hanya karena dia percaya, karena Mas Guru ini kan tidak pernah ini kan orang ya siapapun dia percaya. Gitu. Yang mengenali Mas Guru dengan Susi itu sendiri siapa? Itu ada satu nama Albert yang juga rupanya belakangan orangnya Mas Guru, tapi belakangan diketahui bahwa dia juga orang Sementara. Terus Yang dua lagi itu, yang satu sebenarnya itu satu Lucia Mokoginta. Itu yang memperkenalkan itu dengan Albert ini. Itu. Pak pengadilan apakah nggak ngecek bahwa ini uangnya udah dikasih sama Ibu Susi kepada Pak Guru, kan pasti ada bukti-bukti transaksi atau apapun itu senilai 16 miliar gitu Pak. Jadi itulah notaris ini juga karena menerangkan bahwa kedua belah pihak menerangkan dalam akta kan klausul salah satunya begitu, bahwa kedua belah pihak Susi dan Muhammad Guru Soekarno Putra ini mengakui bahwa uang itu sudah dibayar. Pak Guru pun mengaku itu. Kan itu dalam klausul akta jual belinya. Itu klausul baku yang dibuat oleh notaris. Gitu. Kemudian ini bergulir perkara kan. Jadi ini teman-teman biar tahu posisi yang kita pertahankan ini, Mas Guru merasa dijolimin ini karena putusan perkara 757 yang sekarang hari ini mau dilakukan eksekusi itu bertentangan dengan rencana eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini kan tuntutan dalam gugatan Susi, itu gugat rekonvensi, dia itu hanya meminta rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 RT 2 RW 3 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, ini putusan inkrah pada tahun 2020, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan eksekusi nomor 95 itu menambahkan lagi. Jadi tidak hanya jadi ini kan amar putusannya. Jadi ini dia memutus, mengadili. Jadi ini kan yang amarnya. Amar ini, amar putusannya di poin 3 ini kan sifatnya kondemnatori, sifatnya menghukum. Itu jelas dia menghukum Mas Guru. Jadi ini kan di 3 ini kan dia menghukum penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah
yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 RT 002 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi ini dia minta itu rumah. Ini Susi yang minta. Ya, rupanya bukan di sini. Dan alamat rumahnya juga bukan di sini. Salah RT, salah RW. Jadi RT RW ini nggak benar. Jadi dia bisa silakan dia cari di RT 2 RW 3. Karena dia minta rumah yang terletak di sana. Tapi rumah itu punya Pak Guru atau ada masalah alamat aja? Ya kita tidak tahu, itu mesti mereka yang tahu kan. Karena mereka yang untuk. Di sini RT-nya RT 4, RW-nya RW 001. 001. Sedangkan di putusan RT-nya RT 002 002, RW 003. RW-nya 003. Silakan kalian cerna itu. Jalannya Gimana kalau juga sama beda, ya? jalannya juga beda. Kemudian di ini dia menghukumnya hanya ini yang teman-teman udah lihat. Ini di penetapan eksekusi tahun 2000 ini kan putusan ini kan 2016. Kemudian di penetapan nomor 95 ini tahun 2020 dia keluarkan penetapan sita eksekusi. Ini gitu. Isinya ini ditambahkan lagi jadi menetapkan bla bla bla. Jadi untuk melakukan sita eksekusi terhadap. Ini dia tambahkan. Jadi harusnya kan berakhir di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, titik. Kalau dilihat dari putusan kan hanya titik di situ. Ditambahkannya. Ini ditambahkan sesuai sertifikat hak milik nomor 92 Selong, surat ukur nomor 388 tahun 1956 yang tidak ada dalam amar putusan. Sementara kita tahu, semua orang tahu bahwa yang dieksekusi itu ini, bukan penetapan ini. Putusan amarnya ini sifatnya menghukum. Setelah dia tambahkan ini di tanggal 15 Juni 2020. Kemudian Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu lebih parah lagi. Itu posisi di tanggal 23 Juni 2020 dia melakukan sita eksekusi. Dalam berita acara sita eksekusi itu dia menambahkan tanah. Tanah dengan batas-batas semua ini. Ini kan di luar dari perintah putusan. Tanah tidak diperintahkan Guru Soekarno Putra untuk menyerahkan kepada Susi Angkawijaya. Yang diperintahkan itu hanya rumah. Dua objek yang berbeda. Dari sini kemudian keluarlah penetapan pengosongan dan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Jadi ini ditambahkan lagi sesuai sertifikat bla 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 sampai dengan akta jual beli, akta pengosongan yang tidak diperintahkan dalam amar putusan. Inilah yang menjadi keberatan Mas Guru merasa dijolimi. Karena amarnya hanya memerintahkan rumah, kok ini ditambahkan segala macam. Gitu. Dari semua inilah Mas Guru merasa dijolimin ya. Banyak teman-teman lihat di luar itu juga banyak simpatisan Mas Guru ya, mereka kok ini kami aja, Mas Guru aja diperlakukan begitu, apalagi kami yang rakyat kecil di daerah, di kampung-kampung itu kan lebih parah. Itu. Pak, berarti ini rumah tinggal atau rumah yang difungsikan sebagai apa gitu, mungkin tempat kegiatan Pak Guru atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan background-nya dari rumah ini. Ya, jadi ini rumah tinggal juga sekaligus dengan tempat kegiatan, tapi lebih kepada tempat menyimpan barang-barang sisa ini barang-barang peninggalan almarhum Bung Karno. Jadi semua ini kalau teman-teman bisa itu lihat itu berapa lantai itu semua barang-barang milik Bung Karno semua. Mungkin tentang nilai historikal. Iya, kental nilai historisnya. Seperti apa mungkin barang peninggalannya? Ya, Barang peninggalannya seperti itu lukisan, buku, hampir semua itu di sini disimpan. Propertinya Itu semua Ibu Fat dengan Bung Karno semua ada di sini. Gitu. Ini kan gugatan Mas Guru sendiri kan juga ditolak. Ya. Tapi langkah sampai saat ini nanti apa? Selain melakukan pengamanan penjagaan oleh para simpatisannya apa sih? Ya, kita lagi ada beberapa ini upaya hukum yang saya belum bisa juga untuk sampaikan terbuka kan dengan teman-teman. Tapi ya tetap pasti kita akan lakukan upaya hukum yang ini penetapan ini harus diangkat. Karena ini nggak bisa di luar dari
amar putusan karena ini sudah menambahkan sesuai sertifikat tanah, ini kan cacat total itu. Untuk komunikasi dengan pihak Susi dan sementara itu ada lagi nggak nanti kira-kira? Ada, kami terbuka, sangat terbuka. Terakhir, Kapanpun kami bisa terbuka. Terakhir komunikasi terakhir dengan mereka? Kemarin hari apa itu kami kebetulan bertemu juga dengan ketua pengadilan dengan pihak lawan, John Redo, kuasa hukumnya Susi Angkawijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah persoalkan itu semua, tapi closing terakhirnya John Redo, kuasa hukum Susi Angkawijaya hanya meminta kepada kami, mohon izin kalau bisa kami hanya dibukakan jalan, karena ini akses jalan untuk kami bisa jalan masuk, karena eksekusinya hanya rumah. Jadi kami hanya bisa dibukakan jalan, minta izin untuk bukakan jalan untuk masuk ke rumah, untuk eksekusi rumahnya. Gitu. Tetapi ya kita menolak. Kau mau eksekusi rumah ya silakan, ini rumah kau angkat. Tapi tanah kami tidak izinkan karena kami tidak diperintahkan untuk menyerahkan tanah. Dan Susi sendiri pun tidak pernah minta. Gitu. Nah, berarti emang awalnya itu hanya rumah ya untuk mempertegas? semua tadi saya sudah perlihatkan itu 2 gugatan memang hanya rumah. Tidak dengan tanah. Tidak dengan tanah. Kalau rumah sendiri luasnya berapa nih? Pak? Waduh, ini saya juga. Tapi sekitar ini tanah kan 1.400-an. Itu luas ini kalau dihitung dengan lantai 3 ya 1.000-an. 1.000 lebih itu luas. Oke. Ya, itu kira-kira. Oke, cukup ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak.